Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman. Apa kabar? Ya, saya senang sekali kembali bisa berjumpa dengan teman-teman untuk kesempatan ini. Dan seperti biasa teman-teman, di depan saya ada mesin las ya. Dan untuk kesempatan ini saya ingin menginfokan prinsip kerja mesin las ya. Dan ini informasi yang mungkin sangat dibutuhkan bagi teman-teman yang ingin belajar dasar tentang mesin las inverter. Untuk diketahui, mesin ini berpenguat MOSFET teman-teman. Nah, ciri-cirinya seperti ini ya. Kompleks, mesinnya terlalu banyak isi. Itu ciri khas MOSFET ya. Kita akan mulai dari bawah dulu teman-teman. Kita langsung saja mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi prinsip kerja mesin ini teman-teman, tegangan masuk 220 itu melalui switch ya, melalui switch on off ya, yang ini dioper langsung ke power supply bagian bawah, dan di sini dia harus melewati PTC ini dulu teman-teman ya. Di sini ada 3 yang hitam, ini yang hitam ini NTC, ini ada tulisannya ya, NTC. Nah, ini ada 3 dan dia diserikan oleh PTC peta ini ya, PTC yang peta. Setelah dilewatkan menuju ke dioda bridge, ada 2 buah ya. Setelah disearahkan arusnya oleh dioda, itu dibersihkan, disimpan oleh elko. Di sini ada 4 buah elko. Nilai elko-nya rata-rata seperti ini teman-teman ya, 470 mikrofarad 400 volt. Nah, jadi setelah tegangan DC tadi disearahkan dioda dan dibersihkan oleh elko, nilai tegangan di sini sekitar 300 volt DC teman-teman. Oke. Tegangan 300 volt DC dikirim ke atas di sini ya. Dibersihkan lagi oleh 2 kapasitor ini. Kemudian tegangannya disalurkan ke MOSFET utama ini teman-teman ya. Tapi MOSFET ini tidak aktif jika drivernya tidak aktif. Nah, sebelum driver ini aktif, tentu saja membutuhkan tegangan rendah 24 volt yang dihasilkan oleh switching regulator bagian sini. Nah, dan untuk diketahui, sistem power supply 24 volt untuk mesin MOSFET umumnya ada 2 tipe. Yang ini pada mesin Relon ini menggunakan transistor. Ini ada transistor kecil teman-teman ya, ini transistor. Nah, ini preamp-nya penguat pertama dan dikuatkan lagi oleh MOSFET K3878 untuk mengaktifkan trafo power supply dan menghasilkan tegangan 24 volt. Keluaran tegangan 24 volt dari power supply ini dibagi 2. Di sini ada IC regulator ya. Di sini ada IC regulator 7812 yang menurunkan tegangan 24 volt ke 12 volt untuk mengaktifkan PWM. Tegangan 24 volt tadi juga digunakan untuk suplai tegangan driver gate dan menghidupkan relay di bawah sini ya. Nah, kemudian tegangan 24 volt yang dipergunakan untuk mengaktifkan MOSFET driver ini teman-teman, jika kontrol PWM normal dan memberikan input, dikuatkan oleh driver MOSFET driver ini dan disalurkan ke trafo gate driver. Kemudian di sini untuk mesin las MOSFET ini umumnya ada 4 gerbang channel ya, ada 4 channel, 1, 2, 3, 4. Nah, satu channel ini mewakili atau diparalelkan oleh 2 MOSFET. Ada yang 3, ada yang 2 ya.
bahkan ada yang 4. Nah, jadi jika drivernya 4 channel seperti ini, otomatis MOSFET yang digunakan ini 2, sebelah sini 2, ya, sini 2. Oke, setelah di sini diproses sinyalnya normal, maka sinyal tegangan AC akan dilewatkan oleh kapasitor filter ini teman-teman, jembatannya, dan dioper ke trafo output di bawah. Nah, sinyal yang dikirimkan yang sudah diproses oleh MOSFET dikirimkan ke trafo output di bawah bagian sini, tuh, yang kuning ini. Setelah tegangannya diturunkan, disearahkan lagi oleh dioda di sini. Jadi di dalam ini ada 2 trafo. Satu trafo disearahkan oleh dua dioda di sisi sini dan di sisi sini. Di sampingnya juga ya. Nih. Di trafonya CT dan dikeluarkan itu sudah menjadi DC. Oke teman-teman ya. Langkah berikutnya, kita menganalisa kerusakan. Oke teman-teman, langkah berikutnya kita menganalisa kerusakan teman-teman ya. Jika ada masalah di bagian power supply, efeknya seperti apa, dan umumnya jika ada masalah di bagian power supply di PTC atau di NTC atau di PTC ya, yang peta ini ada masalah ya, itu biasanya tegangan yang dihasilkan ke kipas tidak sampai 220 volt, biasanya hanya 120 130 volt ya. Nah, sehingga tegangan DC di sini juga tidak sampai 300 volt. Nah, itu bila PTC ini bermasalah teman-teman ya. Nah, jika dioda bermasalah, umumnya saat dinyalakan mesin akan langsung jatuh MCB ya. Nah, jadi kalau dioda bridge ini rusak, umumnya jika switch kita on kan, MCB akan jatuh. Jika kapasitor atau elko ini rusak, itu umumnya fisiknya langsung meledak, atau memang kalau jika konslet di dalam, tegangan di sini ngedrop teman-teman. Ya, tegangan 300 voltnya itu ngedrop. Itu bisa disebabkan oleh elko yang bermasalah. Oke. Bagaimana jika relay bermasalah? Kalau relay bermasalah, saat kita mengelas, itu mesin mati total. Jadi saat kita hidupkan mesin normal. Nah, tapi relay tidak berbunyi ya, tidak ada suara cetek gitu. Nah, itu mengindikasikan relay bermasalah. Jika platina tidak terhubung dengan sempurna, saat ngelas mesin akan mati teman-teman. Tapi jika relay ini platinanya lengket, tidak lepas, saat kita nyalakan mesin, itu MCB juga akan jatuh ya. Biasanya seperti itu efeknya. Oke, kita lanjut ke atas. Di sini 300 volt DC masuk, kemudian diolah oleh power supply. Jika power supply tidak aktif, otomatis mesin tidak akan hidup. Yang hidup biasanya hanya kipas saja teman-teman ya. Nah, indikasi power supply ini aktif, ini ada lampu LED di sini. Biasanya warna hijau. Ya, di sini juga ada. Jadi kalau ini menyala, otomatis rangkaian power supply 24 volt aktif. Ya. Nah, jika ini tidak aktif, penyebabnya bisa banyak teman-teman. Tapi yang paling sering resistor ini. Paling sering resistor ini rusak dan menyebabkan power supply mati. Nah, oke. Tadi tegangan 24 volt yang dihasilkan power supply itu diturunkan oleh IC regulator 7812, dan ini juga sering rusak teman-teman. Jika ini rusak, dia akan membuat power supply ngedrop ya. Jadi jika teman-teman mengalami kasus power supply tidak aktif, salah satu penyebabnya bisa disebabkan oleh output dari power supply ini yang ngedrop. Salah satunya disebabkan oleh IC 7812 yang konslet. Itu umum juga ya, sering juga terjadi. Untuk bagian PWM ini butuh video tersendiri, mungkin nanti suatu saat yang akan kita buatkan. Tapi intinya PWM ini jika aktif, dia akan memberi sinyal ke MOSFET driver ini
sekitar kalau kita ukur tegangan gate-nya 5 volt, 20 volt, 5 volt, 20 volt. Oke. Dan ini kalau aktif kita ukur body di sini ya. Kita ukur tegangan DC di sini sekitar 14 volt DC. Oke. Jika ini aktif, sinyal dikirim ke trafo driver gate. Nah, tegangan di sini bervariatif, teman-teman. Tegangan di sini jika kita ukur ada yang 5 volt, tergantung dioda Zener yang digunakan dalam rangkaian. Dioda Zener di sini. Jika Zener kita gunakan 5,1 volt, tegangan di sini sekitar 5,1 volt juga ya, kurang lebih. Tapi paling kecil yang bisa digunakan di sini sekitar 3,3 volt Zenernya. Sehingga tegangan di sini sekitar 2 volt atau 3 volt. Oke. Tegangan gate ini setiap titik, setiap channel harus sama, teman-teman. Jadi di sini kalau 5 volt, sini juga harus 5 volt ya. Nah, jika tegangan gate normal dan mensuplai MOSFET aktif, jika MOSFET tidak aktif atau konslet, indikasinya lampu OC akan menyala umumnya, teman-teman ya. Nah, untuk mengetahui MOSFET ini bagus tidaknya, tidak mesti harus dilepas. Kita bisa ukur kaki pinggir sama pinggirnya saja ya. Nah, di video-video saya sudah banyak menjelaskan, dan di sini kaki pinggir sama pinggir, gate sama emitornya tidak boleh nyambung ya. Kalau nyambung berarti MOSFET ini bermasalah. Dan jika satu MOSFET rusak, kawannya terhitung rusak, walaupun belum tentu kawannya terhitung memang rusak, teman-teman ya. Nah, jadi itu butuh kalau ingin tahu tentang cara mengukur MOSFET bagus tidaknya, silahkan lihat videonya. Oke. Oke, kita lanjut. Setelah sinyal diproses dan dilewatkan oleh kapasitor ini, teman-teman. Nah, jadi arus AC yang dilewatkan oleh kapasitor ini dikirimkan ke trafo output ya. Nah, sekali lagi, jika kapasitor ini rusak, fisiknya retak atau terbakar ya. Nah, trafo output ada di sini. Nah, setelah tegangan diturunkan dan disearahkan kembali oleh dioda output. Dioda output, sekali lagi saya informasikan, jika satu ini rusak, semua dioda 8 biji, 4 di sini, 4 di sebelah sana, itu juga akan terhitung rusak, teman-teman, walaupun hanya satu dioda yang rusak. Nah, jadi kalau teman-teman ingin tahu cara teknik melihat, mengukur dioda mana yang rusak, juga bisa lihat link di atas ya. Oke. Jika tegangan di sini, jika dioda ini konslet, teman-teman, indikasinya kita ukur di sini ya. Outputnya ini bolak-balik nyambung ya. Itu mengindikasikan diodanya sudah rusak. Itu, teman-teman. Dan terakhir, saya lupa. Semua mesin las berpenguat MOSFET membutuhkan umpan balik, teman-teman, di sini. Dan dioper lagi ke jalur ini. Jadi intinya nilai yang dihasilkan di sini akan dikirim ke atas, dan itu menentukan besar kecilnya arus ya, teman-teman. Berbeda dengan teknologi IGBT. Kalau MOSFET besar kecilnya arus yang kita butuhkan itu tergantung dari sinyal yang diberikan umpan balik yang ada di bawah. Ini dikirimkan dan diproses melewati potensio dan juga ada transistor di sini. Nah, itu dikirim ke IC ini. Ini ada IC ya. Nah, IC ini CA3140 yang memproses sinyal dari umpan balik feedbacknya. Nah, ini kalau kita copot, teman-teman, saat kita mengelas, lampu OC langsung akan nyala ya, karena tidak dapat umpan balik dari tegangan output, sehingga kontrol mengindikasikan ada masalah, sehingga lampu OC menyala. Oke, teman-teman, mungkin ini saja tutorial singkatnya. Jika ada yang belum jelas, kawan-kawan silahkan tulis di kolom komen. Nah, insya Allah akan saya jawab. Dan saya rasa ini saja. Mohon maaf atas kekurangan. Ini sudah panas. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Dan tentu video ini adalah lanjutannya, teman-teman. Pengenalan dasar tentang mesin las berpenguat IGBT. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.